Shalom, ya, puji Tuhan. Satu kali lagi kita boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini, Minggu 2 Agustus 2020. Suatu anugerah Tuhan. Dan karena itu hari ini juga saya mau berbicara tentang satu tema, yaitu berbicara tentang take and give. Sekali lagi akan kita bahas atau kita renungkan bagian firman Tuhan kali ini dengan tema take and give. Ya, dasar firman Tuhan untuk tema ini ada di dalam 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekali lagi, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian firman Tuhan untuk menjadi dasar renungan kita hari ini. Take and give. Apa itu take and give dengan maksudnya? Yang akan saya bahas. Ya, kita ada di bulan misi. Ya, ini bulan misi untuk kalender Gereja Kemah Injil Indonesia. Nah, apa itu misi? Nah, tentu kalau kita mau cari pemahamannya, artinya, maka kita akan menemukan banyak perspektif tentang hal ini, tentang artinya, maknanya. Nah, dari semua yang banyak itu, perspektif itu, pemahaman itu, saya coba menyimpulkan bahwa inti dari tujuan misi itu atau kerucutnya adalah pada titik berbicara tentang misi adalah mengabarkan Injil keselamatan kepada dunia tentang kerajaan Allah yang sudah dekat, dan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia yang telah mati di kayu salib, tapi yang telah bangkit kembali pada hari ketiga dan naik ke surga dan juga akan datang kembali. Itu kalau mengerucut titik di mana tujuan misi itu. Kekasih-kasih Tuhan, sebelum saya jauh berbicara perihal dengan bulan misi dalam kalender Gereja Kemah Injil Indonesia dan dengan tema yang saya coba mau angkat, take and give, artinya mengambil atau menerima dan memberi. Menerima dan memberi. Nah, saya mau awali dengan satu ilustrasi seperti ini. Kalau saya boleh kasih judul, ini ilustrasinya dari yang ada, bukan yang tidak ada. Jadi kisah bahwa di sekolah Joni hari ini akan ada ujian kenaikan kelas, dan semua anak sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ketika lembaran ujian sudah dibagi dan para siswa sudah mulai mengisi soal-soal, terlihat si Alex seperti gerasa krusuk. Beberapa kali kelihatan si Alex menengok kiri, nengok kanan ke teman-temannya sambil setengah berbisik seperti sedang meminta sesuatu. Tapi kemudian ia kembali kelihatan bersedih. Dan akhirnya Alex pun berkata sesuatu kepada Johnny. John, aku kehilangan pensil. Kalau kamu punya 2, boleh nggak aku pinjam 1? Karena ada soal yang memang harus diisi dengan atau menggunakan pensil. Lalu kata Johnny, sebenarnya aku juga cuma punya 1 pensil saja. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang kamu membutuhkannya, nih, kupetahin yang punyaku menjadi 2,
sebagian buat kamu dan sebagian lagi untukku. Nih, ambil, kata si Joni kepada Alex. Dan memang kemudian Joni mematahkan pensil yang satu itu menjadi dua bagian dan dia membagikan. Dia satu dan Alex satu. Alex kelihatan begitu gembira karena apa yang dia butuhkan bisa dia peroleh dari Joni, dan dia merasa tertolong sehingga bisa mengerjakan soal-soal pada waktu ujian saat itu. Nah, setelah jam ujian selesai dan semua siswa sudah keluar kelas, cepat-cepat si Alex menemui Joni dengan muka yang sangat ceria dan gembira. Sambil dia berkata, "John, terima kasih ya. Kamu sangat baik dan sangat mengerti kesusahanku dan apa yang kubutuhkan. Saat teman-teman yang lain tidak mau membantu saya, karena katanya mereka juga punya pensil hanya satu, tapi kamu berbeda. Meski kamu juga sama seperti mereka, hanya punya satu pensil, tapi kamu rela mematahkan pensilmu yang satu itu demi menolong aku. Terima kasih ya John. Sungguh saya sangat berutang kepadamu," kata Dani. Lalu kemudian Joni berkata lagi kepada Alex, Gak usah dibesar-besarin Lex. Saya hanya mencoba berbagi dari apa yang ada pada saya." Perhatikan ilustrasi ini. Ada Joni, ada Alex. Dan Alex merasa sesuatu yang sangat dibutuhkan, terdesak, dan dia tidak punya. Dia coba meminta kepada yang lain yang sebenarnya punya, tapi semua merasa bahwa mereka harus, yang punya itu mereka butuhkan sendiri, nikmati sendiri. Dia merasa sedih. Akhirnya dia ketemu Joni. Joni juga sama dengan yang lain, memiliki cuma satu-satunya. Tapi beda Joni dengan yang lain. Dari apa yang dia punya, yang cuma satu, tapi dia merasa bisa berbagi, dan itu tidak habis untuk dia kalau dia berbagi. Maka dia membagikan, dia patahkan dari punya milik satu-satunya pensil itu, satu batang itu, dia bagi, dia patahkan menjadi dua bagian, dan dia beri kepada Alex, dan sama-sama memiliki. Dan akhirnya Alex yang tidak punya, yang harusnya tidak bisa lulus ujian, tapi karena pertolongan Joni tepat pada waktunya dari apa yang dia punya, Alex tertolong dan bisa mengikuti ujian, akhirnya lulus. Sehingga betapa Alex bergembira dan memberikan ucapan terima kasih yang besar-besar kepada Joni. Yang mau saya bagi kepada kita untuk memahami tentang take and give, perihal dari kisah Joni dan Alex, ada suatu gambaran yang luar biasa. Dan ini tingkat atau kemampuan seseorang untuk memahami kebutuhan orang lain dan mengerti bagaimana atau peduli bagaimana tentang seseorang yang mencari sesuatu yang dia tidak punya, tapi apa yang dia punya, dia mampu untuk membagikannya, dan orang yang tidak punya itu tertolong. Apa take and give yang saya mau bagikan di sini? Apakah bersifat material yang seperti digambarkan dalam perihal Joni dan Alex? Tentu saya mau bicara tentang sesuatu yang lebih daripada itu. Perihal teks take and give ini, dengan situasi atau kondisi kita sementara dalam bulan misi ini. Take and give, tahu menerima dan memberi dalam hal apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang mana Tuhan memerintahkan kita untuk melakukannya. Ini yang saya bilang tadi. Apakah take and give ini maksud seperti memberikan suatu materi yang Joni beri kepada Alex sehingga Alex tertolong? Tapi yang mau bicarakan di dalam perihal bulan misi ini sesuatu pemberian yang luar biasa lebih daripada itu, yang Tuhan kehendaki dan Tuhan perintahkan untuk kita melakukannya. Apa itu? Pertanyaannya, apa yang sudah kita terima yang menjadi milik kita dari Tuhan Yesus untuk dibagikan? Apa yang sudah kita miliki?
Mungkin kalau pertanyaan ini muncul, lalu orang-orang ada yang merasa aneh dengan pertanyaan ini, kan gitu ya? Ada yang merasa aneh mungkin dengan pertanyaan ini, dan mereka berkata, lah, bukannya kita telah menerima semuanya atau segala sesuatu dari Tuhan, baik itu nafas kehidupan, kesehatan, pekerjaan, materi, dan berkat-berkat lainnya? Bukan seperti itu maksudnya atau jawabannya. Sebab kalau seperti demikian, maka Tuhan tidak perlu memerintahkan kita untuk memberitakan tentang kematiannya setiap kali kita makan roti dan minum anggur perjamuannya, seperti kita baca dalam dasar firman Tuhan untuk tema Take and Give ini, 1 Korintus 11 ayat 26. Kalau sekedar berkat-berkat yang lain dan itu ada pada kita, dan kita harus memberi orang lain pun yang tidak percaya kepada Tuhan juga memiliki berkat yang hampir sama, kesehatan, materi, kan gitu ya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh dunia ini, yang hanya ada pada orang-orang yang adalah milik Yesus. Dan Yesus mengendaki supaya mereka bagikan. Sekali lagi pertanyaan, apa yang sudah kita miliki dari Yesus yang harus dibagikan? Berdasarkan 1 Korintus 11 ayat 26, kita nggak usah lari jauh-jauh ya, kita tetap fokus kepada 1 Korintus 11 ayat 26. Balik lagi, 1 Korintus 1 ayat 26, di situ dikatakan bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, Bapak Ibu kekasih, pertanyaannya, apa yang sudah kita miliki yang Tuhan dan dari Tuhan, dan Tuhan kehendaki kita balik memberi kepada orang yang lain supaya memiliki yang sama seperti yang sudah kita terima dari Tuhan. Berdasarkan 1 Korintus 11 ayat 26, tepat di bulan misi seperti ini saya mau mengatakan, yang sudah kita terima dari Tuhan dan itu menjadi ada pada kita. Satu, ini berbicara tentang kematian Kristus. Berarti kita sudah menerima kematian Kristus, dan kematian Kristus itu ada pada kita. Ini pertama dulu. Dan kita jangan bergeser ke yang lainnya, tapi masih dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Bapak Ibu kekasih, konteks di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 itu bicara tentang perjamuan kudus yang diulangi oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dan seperti biasa kalau kita mau menikmati perjamuan kudus kan ada ayat-ayat dibacakan. Salah satunya ini. Waktu roti diambil dan di situ dikatakan seperti ucapan Yesus pada jamuan malam itu, inilah tubuhku yang diberikan kepadamu. Kemudian diambil cawan, lalu dikatakan, minumlah dari cawan ini, sebab inilah darahku yang ditumpahkan bagimu sebagai materai keselamatan. Gitu ya. Nah, ini konteks di dalam pengulangan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bicara dalam 1 Korintus 1:26, bahwa apa yang kita makan, yang kita minum, itu yang kita terima dari Yesus. Dan itu menjadi ada pada kita sebagai bagian milik kita yang Tuhan sudah beri, dan itu harus dibagikan kepada orang lain. Take and give. Apa yang ada pada kita yang kita terima dari Tuhan, take, kita ambil, kita menerima dari Tuhan, dari Tuhan Yesus, adalah yang pertama. Berdasarkan 1 Korintus 11 ini, kita menerima kematian Yesus. Apalagi Roma 6:3 tadi ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Perhatikan, ketika kita menerima Kristus, artinya ketika kita menerima kematian Kristus, ini artinya ketika kita menerima baptisan, maka pada saat itu kita pun turut dalam kematiannya terhadap dosa. Itu yang seperti Roma 6 ayat 3 tadi. Bahwa tidak tahukah kita bahwa ketika kita semua telah dibaptis dalam Kristus,
kita juga telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi waktu kita dibaptis melambangkan bahwa kita turut mati bersama dengan Kristus dalam kematiannya. Nah, artinya bahwa apa? Kalau Kristus mati terhadap dosa, maka kematian terhadap dosa, maka kita juga turut mati dan mati terhadap dosa. Artinya dengan kata lain, dosa telah dimatikan melalui kematian Kristus di dalam diri kita. Ini yang kita miliki, ini yang kita punyai. Lebih dari harta dunia ini, lebih dari material, lebih dari sekedar pensil dipatah bagi dua oleh curi. Lebih dari semuanya itu yang kita miliki. Kita memiliki Kristus yang mati untuk kita. Dunia tidak memiliki. Nah, ini poin pertama yang sudah kita terima dari Tuhan dan menjadi ada pada kita. Dan kita harus memberitakan atau kita harus membagikannya adalah perihal kematian Kristus. Sebab kenapa? Setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita menjadi anak-anaknya. Dan berdasarkan Roma 6 tadi, kalau Kristus mati terhadap dosa, maka demikian ketika kita mengaku percaya dibaptis, pada saat itu pun kita turut mati bersama Kristus untuk dosa ini. Yang kedua, apa yang ada pada kita? Pada saat 1 Korintus 11 ini, kalau tadi berbicara tentang yang ada pada kita, Tuhan memberi kematiannya untuk kita, dan kita turut mati bersama Dia waktu kita menerima dan dibaptis. Yang kedua yaitu kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 5. Tadi kalau kematian Kristus ada pada kita dan kita menjadi satu dalam kematiannya oleh karena kita turut dibaptis, maka yang kedua yang menjadi milik kita adalah berbicara tentang kebangkitan Kristus. Sebab Kristus tidak mati untuk selama-lamanya, tapi Kristus mati untuk menanggung, merelakan dirinya mati dan menanggung dosa-dosa kita. Tapi karena Dia Allah yang hidup dan mau tidak berkuasa atasnya, pada hari yang ketiga Dia bangkit untuk membuktikan bahwa Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang hidup. Nah, kebangkitan Kristus ini juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan kita memilikinya sebab Dia memberikan kepada orang-orang yang menerima Dia, yang percaya kepada Dia. Jadi yang kedua, apa yang kita terima dari Yesus dan yang ada pada kita adalah kebangkitan Kristus. Dan kuasa kebangkitan Kristus itu tetap ada untuk selama-lamanya pada setiap orang yang percaya kepadanya. Menerima kebangkitannya artinya hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, yaitu hidup yang berkemenangan atas dosa. Ini. Jadi kalau yang pertama kita menerima kematian Kristus dan kematian Kristus terhadap dosa, maka pada saat itu ketika kita mampu percaya dan kita dibaptis, kita juga masuk dalam kematian yang sama bersama Kristus, yaitu terhadap dosa. Maka ketika Kristus bangkit dan kita percaya, kita juga mengalami suatu kebangkitan rohani, di mana kebangkitan ini melambangkan bahwa kita berkemenangan atas dosa. Sebab kebangkitan Kristus pembuktian bahwa Dia telah mengalahkan kuasa maut, dan kuasa maut itu dosa, maka kita pun juga mengalami kebangkitan rohani dalam Kristus, bahwa segala kutuk dosa atau maut sudah dipatahkan dalam kebangkitan Kristus, dan kita terima kemenangan itu dengan iman yang Tuhan karuniakan pada kita. Ini yang luar biasa. Ini yang tidak dimiliki, saya bilang, ini yang tidak dimiliki oleh dunia. Sampai kapanpun dunia tidak paham ini, tapi orang-orang, terserah dia mau pendidikan tinggi atau rendah atau tidak punya pendidikan sama sekali, terserah dia mau pejabat atau tidak ada punya jabatan apa-apa, dia mau orang yang kaya atau paling miskin, dia mau yang dihina atau dia mau yang paling dihina di dunia ini atau paling tidak dihina, dia paling dihina, dia paling ditinggikan atau dia yang paling dihina di dunia ini. Kalau memiliki iman, maka kebenaran ini ada pada dia
dan dunia tidak memilikinya. Sama halnya Kristus bangkit, membuktikan bahwa kuasa maut tidak berkuasa atasnya. Demikian juga dosa atau maut tidak berkuasa lagi atas kita yang percaya padanya. Oleh karena kuasa kebangkitan Kristus yang ada di dalam kita. Ini yang kita miliki sekarang. Apa yang kita miliki? Kemenangan. Kemenangan atas apa? Atas maut. Karena apa? Karena Kristus bangkit. Dan kuasa kebangkitan itu ada pada kita. Ini yang kita terima. Ini yang kita ambil atau kita dapatkan. Tag yang kedua. Dari Kristus sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, berdasarkan 1 Korintus 11 ayat 26, ketika Tuhan bilang beritakanlah ini. Setiap kali kau makan roti ini dan minum dari cawan ini, kau harus memberitakan sampai Ia datang kembali. Apa yang sudah kita terima yang ketiga, dan kita harus beritakan, kita harus bagikan. Yang ketiga berbicara tentang yang kita terima dan harus kita bagikan, yaitu keselamatan yang kita terima, yaitu keselamatan atau hidup kekal. Ini juga tidak ada pada dunia, tapi ada pada Kristus. Dan orang-orang yang percaya pada Kristus menikmatinya. Yang sudah kita terima dari Kristus yang ketiga, setelah melewati kematian kebangkitannya, adalah keselamatan atau hidup kekal. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Melewati dua proses kematian dan kebangkitan Kristus, kesempurnaan itu memberikan keselamatan dan hidup kepada kita yang menerima Dia. Jadi apa yang ditanyakan, kamu terima yang ketiga dari Kristus apa? Keselamatan, hidup yang kekal. Dan ini menjadi milik kita dengan anugerah Tuhan sendiri. Kalau begitu, menerima keselamatan atau hidup kekal itu artinya apa? Artinya bahwa apa? Saat kita percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus, saat itu pun kita berpindah atau disuitkan dari kematian kekal kepada hidup yang kekal. Penting kita harus memahami ini. Pada waktu kita menerima Yesus, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita yang telah mati dan bangkit, saat itu juga kita dipindahkan dari kematian kekal masuk kepada kehidupan kekal. Dasar firman Tuhan untuk hal ini Yohanes 3 ayat 16. Ayat hafalan kan? Kalau yang bisa kita bersama-sama ya, sebutkan dalam hatimu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan disuitkan atau dipindahkan, beroleh hidup yang kekal. Tadi ya, dipindahkan dari kematian, dimasukkan kepada kehidupan. Dari kematian kekal, diantar kepada kehidupan kekal. Melalui jalan apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Ini yang penting. Dan ini hanya ada pada orang-orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, dunia tidak memiliki kemuliaan, keagungan, kebesaran ini. Karena itu betapa luar biasanya kepada kita. Dan kita tidak bisa berkata bahwa saya tidak punya apa-apa, saya tidak memiliki apa-apa. Hati-hati. Oke lah, mungkin secara jabatan, secara materi kita tidak sebanding dengan orang-orang yang hebat di dunia ini. Tapi kita yang dalam Kristus memiliki segala sesuatu yang lebih hebat dari mereka. Memiliki apa? Kita memiliki kematian Kristus, kita memiliki kebangkitan Kristus, dan kita memiliki keselamatan atau kehidupan kekal dari Kristus sendiri. Ini hal-hal yang luar biasa.
Lalu kemudian, ini kan masih rangkaian take and give. Gitu. Jadi tadi kita sudah bicara tentang apa yang kita miliki, yang sudah kita terima, yang sudah kita ambil dari Kristus. Sekarang kita mau masuk ke give-nya. Berdasarkan 1 Korintus 11 ayat 26. Apa yang harus kita bagikan? Dari catatan Korintus ini kita bisa memahaminya. Yang harus kita bagikan kepada mereka yang belum percaya adalah tentang kebenaran kematian Kristus, tentang kebenaran kebangkitan Kristus, dan tentang kebenaran bahwa setiap orang yang percaya pasti selamat. Ini harus kita bagikan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mau percaya dengan berita ini. Banyak orang tidak mau percaya dengan kebenaran ini. Dan kebenarannya ada pada kita. Dalam bulan misi ini, di mana kerucut atau inti dari misi ini, kita harus mengabarkan tentang kerajaan Allah, yang bicara tentang kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit. Kita harus membagikan ini. Karena dunia tidak memiliki ini. Dunia mencari-cari, orang-orang dunia mencari kepada sesama orang dunia, tidak akan sampai, tidak akan menerimanya. Sebab orang-orang Kristus lah, anak-anak Allah lah yang memiliki ini. Dan itu kita pastikan itu. Sehingga kalau apa yang harus kita bagikan setelah kita terima dari Yesus, ya kita bagikan tentang kebenaran bahwa Yesus benar-benar telah mati, tapi pada hari yang ketiga benar-benar dia bangkit dari antara orang mati, dan yang benar-benar lagi bahwa setiap orang percaya kepadanya akan hidup selamat. Ini yang harus kita bagikan. Ini yang harus kita bagikan, dan kita harus mengulang-ulang dalam diri kita bahwa ini harus kita bagikan. Karena kita tidak diberikan untuk memiliki sendiri dan untuk menikmati sendiri, tapi Tuhan bilang di dalam 1 Korintus 11:6, setiap kali kamu makan roti ini, minum dari cawan ini, kamu harus beritakan sampai Yesus datang. Kata beritakan di sini artinya wartakan, saksikan, atau dengan kata lain, give, bagikan itu. Itu yang dimaksud. Jadi kita tidak bisa tahan-tahan, ini milik saya, ini kesempatan untuk saya sendiri, ini punya saya pribadi, ini punya istri saya, ini punya suami saya, ini punya anak-anak saya, ini punya keluarga saya, orang lain enggak, salah. 1 Korintus 11 ayat 6, bagikanlah itu. Sampai kapan? Sampai selesai corona ini saja? Atau seterusnya? Seterusnya. Sampai Yesus datang kembali. Baru stop pekabaran itu, pembagian itu, pemberitaan itu. Dan itu Alkitabiah. Inilah kabar yang paling baik dan yang paling terindah bagi seluruh umat manusia dari antara seluruh kabar yang pernah diberitakan. Kabar apa itu yang paling baik dan yang paling terindah? Lebih dari seluruh kabar yang pernah diberitakan, yaitu tadi kabar tentang kebenaran kematian Kristus, kabar tentang kebenaran kebangkitan Kristus, dan kabar tentang kebenaran bahwa setiap orang yang percaya pada Kristus pasti selamat. Ini kabar yang terindah dan terbaik sepanjang masa. Lebih dari segala kabar-kabar yang sempat berseliweran atau sementara berseliweran atau yang nanti akan diberitakan. Kabar tentang Kristus inilah yang paling hebat. Mengapa? Karena kabar ini melahirkan kehidupan dan keselamatan kekal bagi orang yang mendengarnya, menerimanya, dan percaya. Itu yang ditulis dalam Roma 10 ayat 15. Roma 10 ayat 15. Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, itu tadi kan, yang terbaik, yang terindah, yang tidak pernah, yang lebih dari segala berita yang pernah diberitakan. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Orang yang memberitakan juga tentang kabar kematian Kristus, kabar kebangkitan Kristus, kabar keselamatan di dalam Kristus. Orang-orang yang bertahan ini, Alkitab mencatat, mereka kedatangannya
seperti suatu keindahan yang tiada terkatakan. Karena apa? Membawa kabar keselamatan, kabar kebaikan yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Bahwa karena itu mari kita bersemangat untuk melakukan hal ini. Di bulan misi ini, kalender GKI mengangkat bulan misi di Agustus untuk apa? Untuk kita semua ingat kembali tanggung jawab kita. Untuk mengingatkan kembali kepada kehidupan kita bahwa kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita tidak hidup saat ini dan kemudian mati dan selesai. Tapi selama hidup masih ada tanggung jawab dalam diri kita. Dari apa yang sudah kita miliki dari Kristus, kita bagikan. Ini maksudnya bulan misi diangkat untuk kita ingat kembali sebagai tanggung jawab kita untuk membagikan, beritakan kepada mereka yang membutuhkannya. Pertanyaan kemudian, kan gitu ya? Bagaimana membagikan kabar yang terindah, kabar yang terbaik ini? Mudah atau caranya yaitu dengan bersaksi atau memberitakannya. Kan dalam 1 Korintus 11 ayat 26 beritakan akan gitu ya, sampai Yesus datang. Berarti bagaimana cara membagikan ketika itu sudah menerima dan kita mau memberikannya, membagikan kepada orang lain. Ya, kita harus bersaksi atau memberitakan atau menceritakan kepada orang lain. Tentang apa? Tentang bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan tubuhnya untuk disalibkan, mati bagi kita, sehingga kita mendapatkan kesempatan hidup kembali. Dan ia juga telah menumpahkan darahnya menjadi tanda atau materai keselamatan untuk selama-lamanya, sehingga maut tidak lagi dapat membunuh kita. Ini berita sekali lagi yang paling hebat dan paling dahsyat. Kenapa? Paling dahsyat karena kita berbicara tentang, kita memberitakan tentang suatu kuasa yang di atas segala-galanya, bahkan maut pun takluk atasnya. Kan gitu ya? 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kristus mati, Kristus bangkit dan telah mengalahkan kematian itu atau kuasa dosa dan maut itu. Sehingga pernyataan ini benar. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kristus telah mengalahkannya di atas kayu salib dan pembuktian dengan kebangkitannya pada hari ketiga. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow, ini garansi yang luar biasa, jaminan yang hebat dari Allah sendiri, si pemilik hidup dan berotoritas atas segala sesuatu. Setelah dia melucuti maut, dia berikan perlindungan dan pembelaan kepada kita yang percaya. Karena itu tidak perlu ragu untuk bersaksi, kita tidak perlu ragu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Mengapa? Karena tidak ada lagi maut yang berkuasa atas kita. Karena tidak ada maut yang mampu mengalahkan kita. Kristus menjadi pembela kita. Kok Kristus? Ya memang hanya Kristus. Sebab kuasa maut hanya takluk kepada Kristus. Dan Kristus sudah membuktikan itu. Waktu dia bangkit, kematian atau kuasa maut itu dikalahkan. Sehingga dia menjadi pribadi yang unggul di atas segalanya. Dan dia menjadi pelindung kita yang sempurna. Dan maut pun takut untuk mendekati kita. Karena apa? Ada kekuatan dan kehidupan dari Kristus di dalam diri kita yang sudah menjadi milik kita, yang harus kita bagikan kepada orang lain untuk memilikinya juga. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini hal-hal menarik yang perlu kita kita pahami dan perlu kita ingat bahwa dalam kehidupan kita sudah memiliki segala sesuatu yang sangat sempurna, yang lebih besar dari segala harta kekayaan di dunia ini. Harta kekayaan dunia ini ketika kita miliki akan habis dalam jangka waktu yang terbatas.
Tapi apa yang kita miliki dari Yesus sendiri akan kita miliki untuk selama-lamanya. Meski kita berbagi dengan banyak orang, bahkan seisi dunia ini, tidak akan habis. Sebab kuasa kematian dan kebangkitannya akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Stop kasih, stop kuasa kematian yang kepada Kristus tidak akan mati, tidak akan habis. Tidak akan habis. Karena yang memberikan adalah Allah yang hidup, dan kuasa juga kuasanya hidup. Berbicara dalam kekekalan, sehingga kita tidak perlu ragu. Mari kita ingat di momen bulan misi ini, mengingatkan kita bahwa kita sudah diberikan kasih karunia oleh Kristus sendiri, yaitu kematiannya dan kebangkitannya. Dan di situ ada keselamatan yang kita terima. Biarlah kita ingat bahwa bagian yang kita sudah terima itu memang jadi milik kita, tapi juga harus dibagikan kepada yang lain, supaya mereka juga mengalami yang sama seperti kita. Amin ya. Karena itu, akhir dari renungan ini saya mau tutup seperti ini. Kita telah menerima keselamatan dengan cuma-cuma dari Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Karena itu kita pun harus membagikan kepada orang lain tentang kekayaan kemuliaan yang telah kita miliki, yaitu tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, dengan cara bercerita kepada mereka, supaya seperti kita, mereka pun yang belum mendengar dan percaya dapat mendengar, kemudian percaya dan beroleh selamat. Demikianlah take and give yang sempurna dan dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan di zaman akhir ini, supaya kita selamat, orang lain pun selamat. Karena itu kehendak Tuhan. Dia mati untuk seluruh umat manusia, dan dia tidak mau satupun yang binasa. Dia mau supaya semua selamat, dan dia mau pakai kita yang sudah dia berikan keselamatan itu melalui kematian dan kebangkitannya, pergi untuk membagikan dengan orang lain. Dan itu Tuhan bilang, wow, kedatangan anak-anaknya yang memberitakan kabar keselamatan itu indah di hadapannya. Tuhan memberkati kita. Shalom.